Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Budi di sini di channel Semua Tentang Budi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah pendek ya. Dan di pertemuan pembahasan surah pendek sebelumnya kita telah membahas surah Al-Ikhlas. Kali ini kita akan membahas surah Al-Falaq ya. Oh ya, perlu saya sampaikan lagi bahwa target pembahasan di sini bukan bagaimana belajar ilmu tajwid secara detail dan ya keilmuan sekali, tapi ini kita hanya membahas sisi praktiknya agar bagaimana bacaan kita bisa baik dan benar seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Falaq ya. Seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu surahnya sampai selesai, kemudian baru kita bahas sedikit. Baik, kita mulai. Hayya nabda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, di ayat pertama Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu ya. Jadi ini di akhir ayat ada qalqalah, itu harus dibunyikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu ya. Jadi bukan Qul a'udzu birabbil falaq, tapi Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. In English, it means say, I seek refuge in the Lord of daybreak. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, di sini ada ikhfa atau samar karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu shin. Jadi bacanya samar ya. Min syarri. Bukan min syarri gitu ya. Tapi min syarri. Samar dia. Jadi kayak huruf eng tapi tipis dan ngambang gitu, enggak yang tegas gitu. Kemudian di sini ada qalqalah lagi. Min syarri ma khalaq. Seperti itu ya. Jadi dibacanya khalaq, bukan kholak tapi khalaq. Nah, oh iya, perlu saya sampaikan lagi di sini untuk huruf qaf itu makhrajul hurufnya itu qaf ya. Dia memang di pangkal tenggorokan tapi bukan yang qaf lebay gitu. Soalnya saya masih menjumpai beberapa orang melafalkan huruf qaf itu masih yang model lebay tadi. Qaf itu salah sekali. Jadi qaf biasa beda dengan kaf ya. Qaf memang tetap dia di pangkal tenggorokan tapi dia tidak yang qaf gitu, biasa aja. Qaf. Bukan yang qaf gitu ya. Nah, artinya di ayat kedua ini dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. In English, from the evil of that which he created. Seperti itu. Ayat ketiga, the third verse, wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, di sini ada huruf ikhfa lagi ya. Nun mati bertemu salah satu huruf ikhfa yaitu huruf shin. Kemudian di sini ada idhar karena ada tanwin bertemu dengan hamzah. Seperti itu.
Kemudian di akhir ayat dia ada qalqalah lagi, waqab. Artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. In English, and from the evil of darkness when it settles. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini juga ada ikhfa lagi, nun mati bertemu salah satu huruf ikhfa yaitu shin. Kemudian di sini ada qalqalah lagi ya. Fil 'uqad. Fil 'uqad. Artinya, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. In English, and from the evil of the blowers in knots. Nah, seperti itu. Oh ya, jadi surah Al-Falaq ini adalah salah satu dari 3 surah ya. Jadi ada 3 surah kul ya, yaitu Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, kemudian Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq ini, dan satu lagi Qul A'udzu Birabbin Nas ya. Jadi 3 surah itu jika kita membaca, ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan makhluk gaib jahat gitu ya. Nah, itu kita bisa baca 3 surah ini, salah satunya surah Al-Falaq seperti itu. Kan biasanya kita juga baca ini ya, ayat kursi ya. Nah, jadi selain ayat kursi juga ada 3 surah kul ya, termasuk Al-Falaq ini. Kemudian ada juga surah Al-Baqarah ayat terakhir ya, 286. Dan juga ayat-ayat di surah lain juga ada yang isinya itu sebagai kita memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk jahat ya, makhluk gaib jahat. Sebenarnya sih makhluk jahatnya itu baik dari golongan jin maupun manusia gitu. Setahu saya ya. Kemudian lanjut ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di sini ada ikhfa lagi. Nun mati bertemu salah satu huruf ikhfa yaitu shin. Kemudian ada tanwin bertemu huruf dal. Ini idhar atau jelas. Harus dibaca jelas, jangan samar ya. Hasidin idza, seperti itu. Bukan hasidin idza gitu, nggak ada. Jadi harus hasidin idza. Kemudian di akhir ayat ini juga ada qalqalah, huruf dal. Hasad. Oh iya, jadi huruf qalqalah itu apa saja? Ada 5 ya. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Dulu saya waktu kecil ya, SD lah gitu, dia ajarinnya ngafalin itu baju di toko, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Nah, itu metode pengajaran tradisional sih ya, setahu saya. Itu memang unik-unik ya dari para ulama kita. Jadi membuat pelajaran itu mudah diingat gitu. Baik, ini ayat kelima artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. In English, and from the evil of an envier when he envies. Nah, ini ya, kalau bahas tentang dengki ini menjadi muhasabah untuk kita semua ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berhati dengki. Dengki itu artinya iri yang negatif ya terhadap orang lain. Jangan orang lain bahagia kita malah benci atau dengki gitu ya, atau orang lain sukses kita malah dengki. Justru kalau ada orang lain bahagia kita ikut bahagia gitu ya, atau orang lain sukses kita juga merasa bahagia, semoga kita ketularan sukses. Kemudian dari situ kita terpacu untuk mempelajari apa sih faktor sukses yang dilakukan oleh orang lain itu gitu ya, atau orang-orang sukses. Jadi jangan kita lihat orang sukses itu hasilnya saja gitu. Pastinya ada perjuangan berdarah-darah gitu ya, dan juga lantunan doa dari
orang tua dan seluruh keluarga. Seperti itu. Jadi sukses itu tidak mudah, tapi memang buah dari ketekunan dan doa ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, kalau kita sudah apa namanya bisa mengatasi rasa dengki dalam hati kita, insya Allah ya kita akan maju, negara kita akan maju ya. Kemudian kita juga akan bahagia di akhirat insya Allah. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang dengki, sebenarnya ada sih. Dengki ini kan iri yang negatif ya. Ada iri yang positif ya, yang boleh kita lakukan, yaitu eh, yang saya apa salah salah satunya atau salah duanya ya. Iri terhadap orang kaya yang dermawan, kemudian iri terhadap orang berilmu yang ilmunya bermanfaat gitu. Jadi kita boleh iri sama orang-orang itu ya gitu. Jadi kalau ada orang kaya, kita iri dalam hati gitu ya. Ya Allah, iri banget gitu. Maksudnya semoga hamba bisa kaya agar bisa menjadi orang yang dermawan gitu ya. Jadi orang kaya itu bukan untuk kesenangan pribadi, justru bagaimana harta kekayaan kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Insya Allah nggak ada deh koruptor kalau kayak gitu. Kemudian iri terhadap orang berilmu gitu ya. Ya irinya itu menjadi pemacu semangat kita untuk giat belajar gitu ya. Bukan malah nyinyirin orang gitu kan. Ini masih jadi penyakit masyarakat kita. Kalau ada orang yang berhasil malah dinyinyirin, bukan di apa namanya dicontoh kebaikannya gitu ya, seperti itu. Baik, insya Allah pembahasan kita sekian. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan membahas surah yang lain. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment. Dari saya sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, yang benar hanya datang dari Allah. Yang salah dari saya pribadi sebagai manusia. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.